hanya bisa menggapai 4, maksimal 5. Itu fakir. Kebutuhannya banyak, tapi usahanya, hartanya tidak mencukupi. Sementara dia punya keluarga, punya anggota keluarga yang harus dinafkahi. Jadi orang yang hidupnya susah, bekerja keras demi menafkahi keluarga, itu termasuk orang yang ahli jannah. Ada sebuah hadis Nabi ketemu dengan seorang pekerja keras, tukang nyangkul, tukang palu, sehingga tangannya kasar. Ketika Nabi berjumpa, salaman dengan Nabi, dipegang tangan tersebut, dicium oleh Nabi, dan Nabi mendoakan, moga-moga engkau adalah penduduk surga. Maka dalam hidup ini sebetulnya kita harus paham bahwa hidup itu sebetulnya sama saja. Mau hidup itu berkekurangan atau serba berkecukupan, itu sama saja. Ketika menjadi orang yang berkekurangan tapi sabar menghadapi penderitaan, maka itulah pintu surga, jalan menuju surga dia. Justru kalau ada orang susah tapi banyak mengeluh, apalagi meratap, wah ini sudah hidup susah. Perilakunya juga tidak menunjukkan ahli surga. Allah paling tidak suka kalau ada orang itu suka mengeluh, ya, kemudian mengadu kepada selain Allah. Kalau orang susah kemudian dia mengeluh, mengadu, tapi kepada Allah, lah itu dicintai sama Allah. Maka banyak orang yang berdoa kemudian nggak nampak diijabah. Itu sebetulnya bukti cinta Allah kepada dia. Kalau ada orang memohon kepada Allah kemudian permintaannya segera dikabulkan, boleh jadi Allah nggak suka sama dia. Kasih aja lah. Tapi Allah suka kalau ada orang itu selalu minta, maka ijabahnya tidak nampak. Tapi bukan berarti tidak diijabah, itu cinta Allah. Suka mendengar permohonan dia, suka mendengar keluh kesah dia. Yang keluh kesahnya mengadunya adalah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Nih, jadi fakir itu menjadi pintu jalan menuju surga ketika kita sabar. Orang itu kalau sudah fakir Pak, tidak enak. Rumahnya tidak layak, kadang hujan ikut kehujanan, kendaraannya tidak layak, kadang macet di jalanan, makannya tidak enak, kadang-kadang nyangkut di tenggorokan. Namanya miskin. Di mana-mana dihina, direndahkan, orang miskin. Tapi kalau orang sabar, itu adalah pintu surga. Nabi pernah bersabda, ada dosa itu Allah tidak akan mengampuni walaupun dia istighfar 1000 kali, kecuali kalau dia mau kerja keras untuk mencukupi kebutuhan nafkahnya. Sampai dalam hadis Nabi disebutkan, kafabil mar'i isman, cukuplah dosanya yang sangat besar bagi seseorang yang kemudian menelantarkan keluarganya. Ada seorang suami menikah ya sudah,
anaknya ditelantarkan, istrinya ditelantarkan, maka dosa seperti ini tidak bisa diampuni dengan mohon ampun kepada Allah. Allah akan mengampuni kalau dia mau kerja keras, kemudian kewajiban dia menafkahi keluarga tercukupi. Dan hari ini banyak sekali yang kayak begitu. Asal sudah nikah, istri urusanmu sendiri. Apalagi terjadi perceraian, ketika bercerai ya sudah, anak ditelantarkan begitu saja. Padahal namanya anak, walaupun suami istri cerai, anak tetap anak, nafkah tetap tanggung jawab ayah. Masya Allah. Maka termasuk kenapa haram menceraikan istri ketika sedang hamil. Karena itu memperpanjang penderitaan. Haram menceraikan istri yang ketika itu dalam keadaan haid, karena memperpanjang penderitaan. Jadi kalau kita paham, insya Allah hidup ini sama saja, nggak ada beda. Mau hidup susah atau mungkin bergelimang dengan harta, tinggal bagaimana kita mensikapi. Tapi sebetulnya justru ketika menderita, hamba akan banyak kembali kepada Allah. Di dalam surah Al-Adiyat, Allah bersumpah, wal adiyati dhabha, demi kuda-kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah, fal muriyati qadha, lalu mencetuskan api dari kuku kakinya, fal mughirati subha, lalu tiba-tiba menyerang di saat waktu subuh. Fa'asarna bihi naqa'a, lalu mengebulkan, menerbangkan debu-debu. Fawasatna bihi jama'a, tiba-tiba mereka berada di tengah-tengah kumpulan musuh. Apa sumpah Allah? Innal insana li rabbihi lakanud, sungguh manusia itu amat kufur kepada Tuhannya. Di antara pakar tafsir menyebutkan maksud daripada innal insana lakanud, sesungguhnya manusia amat kufur terhadap Tuhannya. Manusia itu kalau diberi nikmat lalai, tapi kalau diberi musibah ingat sama Allah. Coba tengok pedagang, kalau jualannya laris ada nggak cerita? Tak ada. Usaha sukses ada nggak cerita? Tak ada. Tapi kalau bangkrut, rugi sekampung dengar. Bahkan mungkin dimuat di internet dari nasional ya. Lo itu innal insana li rabbihi lakanud. Maka sesungguhnya kalau orang sadar, hidup menderita itu berarti kita dicintai Allah, supaya kita selalu dekat kepada Allah. Coba orang yang diberi nikmat itu, saya tanya, yang tiap hari ke diskotik siapa? Orang melarat dia? Orang sedihkah dia? Mereka punya duit. Tidak mungkin mereka ke diskotik ngedugem nggak punya duit. Betul enggak ini? Jelas betul. Walaupun yang ngutang-ngutang tapi punya duit yang jelas kan. Lalai Pak, kalau orang itu dikasih, dituang dengan kenikmatan, lalai. Maka kadang-kadang ya Allah itu kasih musibah supaya kita ingat, supaya kita tidak ingkar kepada nikmat Allah. Kadang-kadang gigi sakit, supaya kita ingat bahwa gigi sehat itu loh nikmat. Kalau nikmat syukuri. Syukur itu bagaimana? Gunakan nikmat untuk mendapatkan ridho Allah. Kasih mulut sehat, baca Quran, berzikir, ya. Kemudian yo kasih nasihat orang lain.
Ini dikasih mulut sehat, lupa baca Quran, lupa zikir, akhirnya kasih sakit gigi. Baru dia nyebut, ya Allah sakit, ya Allah. Lah gitu kan. Gitu. Dan sebetulnya yaitu tadi, memang manusia hidup itu menjalani ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah punya ketentuan. Ada orang yang memang dibuat hidupnya itu kaya raya, ada yang memang hidupnya dibuat sengsara. Tapi di hadapan Allah semua itu sama, tinggal bagaimana kita mensikapinya. Miskin, banyak keluarga, banyak tanggung jawab, itu adalah jalan menuju surga. Yang kedua adalah istri yang diridhoi suami. Kok ada istri dibanggakan oleh suami? Itulah penghuni surga. Lah istri itu nggak mungkin bisa diridhoi suami kalau nggak punya ilmu. Maka suami berkewajiban mendidik istrinya, dipahamkan bagaimana ilmu, dipahamkan bagaimana akhlak, termasuk menjadi istri yang solehah itu bagaimana, sehingga istri itu berusaha menjadi istri yang diridhoi oleh suami. Loh, kalau suami istri itu ridho, suami ridho kepada istri, sudah pasti keluarganya sakinah mawaddah warohmah. Berangkat dari keluarga yang sakinah mawaddah warohmah inilah akan terlahir anak-anak yang soleh solihah. Gak mungkin orang itu punya anak soleh solihah kalau keluarganya amburadul. Dan rata-rata broken home itu anaknya korban, ya kan? Pendidikannya nggak terjamin, kehidupannya tidak layak. Nah itu. Maka ini menjadi fondasi. Kuatnya negara tergantung kuatnya oleh keluarga yang ada di negara itu. Dan kuatnya bangunan kekeluargaan itu juga ditopang kuat oleh yang namanya istri yang soleha yang membanggakan bagi suaminya. Saya tanya nih bapak-bapak, kira-kira kalau istri sampean mati itu sampean itu statementnya seperti apa? Istri saya ini kayak nggak ada yang menggantikan, susah cari pengganti, atau nggak akan ada yang mampu menggantikan istri saya. Kalau benar begitu, insya Allah istri sampean ahli surga. Tapi kalau sebaliknya, sedih aku punya istri ini. Saya ini suami kurang perhatian, kadang dicuekin, ya kan? Akhirnya di rumah marah-marah dan suka marah, akhirnya emosi, korbannya anak-anak lagi. Ya Allah, ini. Jadi memang ada keterikatan. Ada keterikatan. Maka istri yang solehah itu menjadi dambaan atau dirindukan oleh surga, dan itu kewajiban kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang kemudian berikutnya adalah istri yang mensedekahkan maharnya kepada suami. Ini tentu butuh uraian. Yang keempat adalah anak yang diridhoi oleh kedua orang tua, dan terakhir orang yang bertaubat. Di sini mungkin saya akan bahas tentang orang yang bertaubat itu adalah ahli surga. Kenapa? Nabi bersabda, "At-taib 'ani dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertaubat itu sama halnya orang yang nggak punya dosa. Walaupun dosanya setinggi gunung, seluas samudra, sebanyak butiran pasir di pantai, tapi kalau benar-benar taubat, taubatan nasuha, yakinlah maka Anda tidak punya dosa. Dan orang kalau tidak punya dosa, ya nggak mampir ke neraka. Loh kok bisa? Kan pernah melakukan dosa. Itu hak prerogatif Allah.
Allah akan lupakan malaikat-malaikat yang selalu mendampingi. Allah akan lupakan malaikat-malaikat yang meneliti dosa. Sehingga malaikat tidak tahu di situ ada dosa. Itulah cara Allah. Nabi juga bersabda, innal insan la khata'. Manusia itu sungguh tempat salah dan dosa. Wa khairul khata'in at-taibin. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat pada Tuhannya. Karena itu Allah itu suka ridho kepada hamba yang senantiasa bertaubat. Maka kita diajarkan setiap setelah sholat bertaubat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku bertaubat kepadanya. Satu, istighfar mohon ampun. Kedua, bertaubat. Bertaubat itu ikrar, janji kepada Allah tidak akan melakukan dosa, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, hari ini mungkin itu dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.